Baik, di sini saya Ardian Robert. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah metode perancangan arsitektur. Kita masuk dalam materi. Yang pertama di sini ada deskripsi keluarga. Yang pertama ada ayah berusia 45 tahun. Ayah tersebut berprofesi sebagai dosen sehingga aktivitasnya lebih banyak di kampus dibandingkan di rumah. Dan ayah tersebut juga memiliki hobi bercocok tanam. Yang berikut ada ibu 42 tahun. Ibu di sini berprofesi sebagai seorang interior designer ternama di Kota Kupang. Ibu tersebut juga mendirikan suatu biro jasa desain interior bersama timnya yang bertempat di rumah mereka sendiri, sehingga aktivitasnya lebih banyak di studio mengerjakan proyek desain. Yang berikut ada anak laki-laki berusia 17 tahun. Anak laki-laki ini duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 3 atau kelas 3 SMA. Hobi dari anak tersebut yaitu olahraga dan bermain game, sehingga aktivitasnya kebanyakan dilakukan saat pulang sekolah dan waktu akhir pekan. Yang berikut ada anak perempuan usia 12 tahun. Anak perempuan ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau kelas 1 SMP. Hobi dari anak perempuan tersebut yaitu mendengar musik dan membaca. Yang berikut masuk dalam tema perancangan. Tema perancangan yaitu menggunakan green arsitektur, dan topik perancangan yaitu behavior atau perilaku. Dalam perancangan ini menggunakan pendekatan behavior atau perilaku sebagai dasar perencanaan dan perancangan. Arsitektur yang berbasis perilaku adalah arsitektur yang pada perencanaan dan perancangannya berlandaskan pemikiran membuat suatu hunian nyaman yang disesuaikan dengan karakter atau pola perilaku manusia tanpa mengurangi nilai fungsi bangunan itu sendiri. Yang berikut ada tema green, mencakup ada dua hal yaitu green arsitektur dan green building. Kedua hal tersebut memiliki dua pengertian yang berbeda walaupun masih dalam satu tujuan. Green di sini tidak diartikan sebagai lingkungan terbangun yang serba hijau, tapi lebih menekankan kepada keselarasan dengan lingkungan global yaitu udara, tanah, air, dan api. Kita masuk dalam lokasi perancangan. Lokasi perancangan pada tugas kali ini yaitu lokasi perancangannya berada di Kelurahan Oisapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di slide. Lokasi perancangan tersebut juga ada di antara jalan lingkungan yaitu Jalan Matahari, Jalan Pluto, dan Jalan Pluto 1. Yang berikut termasuk dalam konsep perancangan. Yang pertama di sini konsep perancangan ada beberapa poin yaitu konsep klimatologi atau dalam artian arah angin. Yang kedua ada konsep klimatologi orientasi matahari. Yang pertama di sini yang akan saya jelaskan yaitu konsep klimatologi atau arah angin. Dalam konsep ini menggunakan kanopi karena selain meminimalisir cahaya matahari yang masuk dalam bangunan, kanopi juga berfungsi menahan air hujan yang ingin masuk ke dalam bangunan melewati jendela. Kita bisa lihat pada gambar sketsa yang ada di samping kanan. Di situ ada potongan bangunan, terdapat ada jendela, kanopi, bisa lihat pada gambar. Yang berikut ada yang poin berikut yaitu menambah bukaan yang besar dan menambah vegetasi peneduh pada site. Poin yang kedua yaitu konsep klimatologi orientasi matahari. Yang pertama, menambahkan secondary skin di bagian bangunan atau bagian bukaan bangunan yang langsung terpapar cahaya matahari sehingga dapat meminimalisir cahaya matahari yang masuk ke dalam bangunan dan juga menambah nilai estetis pada fasad bangunan. Kita bisa lihat sketsa pada gambar bagian kiri. Yang berikut, menambah tanaman rambat di sekitar jendela bangunan sehingga membuat udara atau ruangan tersebut terasa sejuk. Yang berikut kita bisa lihat ada contoh penerapan secondary skin yang sudah ada, bisa lihat pada gambar. Yang berikut konsep perancangan
Dalam konsep perencanaan kali ini ada konsep akses dan konsep penyaluran air bersih. Yang pertama, konsep akses menempatkan, jika dilihat pada slide, penempatan akses main entrance dan side entrance di bagian depan bangunan dan ditempatkan secara terpisah sehingga tidak menimbulkan kesesakan saat keluar masuk kendaraan rumah maupun kendaraan tamu yang datang. Yang berikut ada konsep penempatan dan orientasi bangunan. Penempatan dan orientasi bangunan ini, bentukan gubahan massa bangunan memperhatikan luasan KDB dan bangunan tersebut menghadap ke arah jalan utama atau arah barat dan disesuaikan pada site. Yang berikut konsep penyaluran air bersih. Kita bisa lihat pada sketsa yang ada di bagian bawah. Sumber air bersih tersebut berasal dari pump yang nantinya ditampung pada bak penampung dan diteruskan pada profil tank dan akhirnya disalurkan ke dalam bangunan. Yang berikut ada konsep kebisingan. Pada konsep kebisingan pada perancangan ini ada menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu menggunakan metode pagar atau tembok bata. Kita bisa lihat pada gambar. Yang berikut ada metode kedua, menggunakan tanaman atau menambahkan vegetasi di sekitar bangunan yang dapat meminimalisir bunyi atau kebisingan pada dalam bangunan. Yang berikut kita bisa lihat ada konsep pensuningan ruang luar, konsep sirkulasi ruang luar, organisasi ruang, dan diagram bubble. Yang pertama kita bisa lihat pada organisasi ruang sesuai diagram yang ada. Situ dari teras bisa langsung ke arah ruang tamu atau carport dan studio. Dari ruang tamu tersebut juga bisa langsung, aksesnya bisa langsung ke arah ruang keluarga, kamar mandi atau WC, dan kamar tidur. Dari ruang keluarga tersebut juga bisa langsung akses pada ruang makan, ada dapur, tempat cuci, dan dari ruang makan tersebut dapat diakses langsung ke teras belakang. Di teras belakang itu ada taman, kebun, dan gudang. Yang berikut kita bisa lihat sirkulasi ruang luar. Bisa lihat pada sketsa yang ada bahwa garis yang berwarna biru yaitu area semi publik, garis berwarna hijau adalah semi privat. Semi privat di situ ada halaman belakang dan halaman samping. Area semi publik di situ ada halaman depan, teras depan, dan samping. Dan yang di arsir merah yaitu tanah kosong di bagian belakang side. Yang berikut kita bisa lihat pada konsep orientasi bangunan. Konsep orientasi bangunan ini, bangunan utamanya menghadap ke jalan utama atau menghadap ke arah barat. Kita bisa lihat pada sketsa yang ada. Yang berikut ada konsep fasad bangunan. Untuk konsep fasad bangunan ini menggunakan beberapa metode, yaitu menggunakan roster dan secondary skin pada daerah yang langsung terpapar sinar matahari sehingga dapat meminimalisir cahaya yang masuk dalam bangunan. Yang berikut menggunakan dinding batu alam pada fasad bangunan sehingga bangunan terasa alami dan terasa ramah terhadap lingkungan yang ada, terhadap lingkungan sekitar. Yang berikut konsep dimensi bangunan. Kita bisa lihat bahwa koefisien dasar bangunan atau KDB di sini kita menggunakan 60%. Jadi KDB-nya 720 meter persegi dan KLB-nya yaitu 900 meter persegi. Dan dalam perancangan ini menggunakan lantai bertingkat. Yang berikut konsep bentukan bangunan. Konsep bentukan bangunan pada perancangan ini yaitu menggunakan beberapa bentukan geometri atau persegi dan persegi panjang dan kemudian dikombinasikan atau digabungkan menjadi suatu bangunan. Kita bisa lihat pada sketsa bagian sebelah kanan. Penggabungan bentuk tersebut juga memperhatikan bentuk dan kondisi site yang ada, sehingga bentukan persegi juga memperhatikan beberapa bangunan sekitar site yang ada. Yang berikut kita bisa lihat
konsep struktur bangunan. Dalam konsep struktur bangunan ini ada beberapa metode, yaitu pondasi utamanya itu ada pondasi footplat dan juga pondasi batu kali. Di bagian upper struktur itu bisa lihat bahwa menggunakan struktur kolom dan balok dan juga menggunakan struktur cantilever. Yang berikut ada konsep utilitas. Yang pertama, menggunakan sistem down up dalam penyaluran air bersih, seperti ada bisa lihat pada sketsa. Yang pertama situ ada bak penampung yang diterima oleh bangunan tersebut, nantinya akan dialirkan kepada profil tank dan akhirnya akan disalurkan ke dalam bangunan. Dan penyaluran air kotor atau air limbah di situ bisa lihat pada garis berwarna merah, diteruskan kepada lubang peresapan atau lubang septic tank. Yang berikut ada menggunakan saluran drainase pada bagian depan bangunan, sehingga pada saat hujan atau pada saat genangan air yang ada di depan bangunan itu, airnya bisa disalurkan melalui jalur drainase tersebut dan tidak menimbulkan genangan di bagian depan bangunan. Sekian presentasi dalam perancangan kali ini. Terima kasih.